Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhatulab, subahus surur. Baik anak-anak sekalian, kesempatan kali ini kita kembali akan belajar tentang tematik, yakni kembali pada tema yang keempat. Nabda darsana hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini pada tema yang keempat kita akan melanjutkan kembali pembelajaran yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, apakah tugas-tugas kalian yang kemarin sudah kalian laksanakan? Jika belum, coba dibuka kembali kemudian dilaksanakan, karena pelajaran hari ini akan berkaitan dengan yang hari-hari yang kemarin. Nah, pada daring yang ke-44 ini kita akan belajar tentang gangguan peredaran darah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah, maka sekarang kita kembali belajar tentang gangguan peredaran darah. Nah, setelah nanti kita belajar tentang gangguan peredaran darah ini, diharapkan nanti kalian mempunyai sebuah kompetensi. Yakni kompetensi kalian adalah agar kalian mampu memahami apa itu gangguan peredaran darah, kemudian bagaimana usaha untuk mencegahnya, dan memahami pula manfaat-manfaat kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi diri kalian sendiri, bagi kita semua, bagi manusia. Nah, itu yang harus kita pelajari pada kesempatan kali ini, pada daring kali ini, dan mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh setelah nanti pelajaran selesai, agar kalian betul-betul mampu memahami hal-hal tersebut yang berkaitan dengan peredaran darah. Gangguan pada peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Nah, gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol yang tinggi. Maka kalau kalian sering mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi dan berkadar kolesterol tinggi, mulai saat ini coba dikurangi supaya tidak mengganggu organ peredaran darah kalian. Nah, faktor non-keturunan diantaranya adalah anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderita adalah mudah lelah dan sering pusing. Sering pusing. Kalau kalian sering pusing, berarti coba diperhatikan kembali apakah kalian sedang mengalami anemia. Nah, yang kedua adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Nah, yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Nah, yang keempat adalah gangguan kanker darah atau disebut dengan leukemia. Nah, gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel-sel darah merah. Yang kelima adalah jantung koroner. Nah, suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Ini beberapa gangguan peredaran darah dalam faktor non-keturunan. Sedangkan faktor keturunan adalah hemofilia. Hemofilia ini merupakan gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua adalah talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya
tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, bagaimana usaha untuk mencegah gangguan-gangguan tersebut? Nah, usahanya adalah dengan melakukan pola hidup sehat. Apa itu pola hidup sehat? Pertama adalah makan makanan yang bergizi seperti ini. Ini juga makanan yang bergizi nih, boleh dimakan yang semacam ini. Nah, kemudian olahraga yang teratur dan tidur dan istirahat yang cukup. Nah, jadi kalau tidur ya jangan terlalu malam. Jangan sampai jam 12 baru tidur. Nah, itu namanya tidak sehat. Jangan hanya karena melihat bola kemudian sampai jam 1 kalian baru tidur. Nah, ini upayakan kira-kira setelah sholat isya itu ya belajar dulu. Nah, kemudian sekitar jam 9 itu harus sudah tidur. Nah, sehingga nanti bangunnya bisa pagi dan cepat. Nah, pembuluh darah dan jantung itu bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas yang lain. Nah, organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan. Di antaranya adalah jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner itu merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner. Kalian sering mendengar ada orang yang sakit karena jantung koroner dan sebagainya. Nah, seperti inilah jantung koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Nah, penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Nah, penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Ini harus kalian pahami ini, yang semacam ini. Nah, manfaat kesehatan secara langsung. Pertama adalah mengurangi pengeluaran. Kalau kalian sehat, kalian tidak perlu berobat. Bayangkan jika kamu sakit, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ke rumah sakit dan membeli obatnya. Tapi kalau sehat tidak perlu mengeluarkan hal itu. Maka ini berarti mengurangi pengeluaran. Yang kedua justru malah menambah pemasukan. Jika tubuh dalam keadaan sehat alami, tentu kita dapat bekerja secara baik dan segar bugar seperti biasa sehingga dapat bekerja dengan baik. Hal ini tentu akan menambah pemasukan dibandingkan ketika kita sedang sakit. Nah, manfaat yang ketiga adalah menghemat waktu. Mengapa salah satu manfaat kesehatan itu menghemat waktu? Dikarenakan banyak kegiatan dan tugas yang tertunda jika kita sedang sakit. Bayangkan berapa banyak tugas yang akan tertunda jika kita sedang sakit. Berapa banyak tugas yang tidak bisa kita kerjakan jika kita sedang sakit, dan berapa banyak tugas yang akan bisa kita kerjakan jika kita dalam keadaan sehat. Ini menunjukkan bahwa menghemat waktu merupakan manfaat kesehatan secara langsung. Nah, ini manfaat secara tidak langsung, mencerdaskan setiap pikiran, tindakan, dan mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang positif. Itu manfaat kesehatan. Peluang untuk sukses selalu ada, itu manfaatnya selalu ada kalau tidak langsung, secara tidak langsung. Kalau kita sehat, kita akan dapat meraih peluang-peluang ini. Tapi kalau kita tidak sehat, tentu kita hanya istirahat, tidak akan mampu berusaha untuk meraih peluang ini. Sebagai tabungan masa depan, dengan sehat maka kita akan menabung untuk masa depan kita. Tabungan ini dapat berupa kegiatan positif ataupun kegiatan amal yang akan kita lakukan sehari-hari. Nah, kesempatan untuk berbagi. Nah, ketika kita sehat mampu untuk berbagi. Nah, kesehatan akan membuat kita lebih menghargai hidup. Oleh karena itu kita akan diberi kesempatan lebih untuk berbagi antar sama untuk berbuat pahala, berbuat amal soleh. Oleh karena itu mari kita jaga kesehatan dengan baik. Jangan semuanya sendiri, jangan seenaknya sendiri, jangan hanya menuruti apa yang jadi keinginan kalian. Tapi pertimbangkanlah apakah keinginanmu itu memberikan manfaat kesehatan apa tidak. Nah, bagaimana cara mencegah timbulnya penyakit? Satu, berolahraga secara teratur. Lari pagi,
dengan teratur misalnya, dan tidur yang cukup. Ini tidur malam yang cukup jika itu menjadi pertanda kita ini hidup sehat. Kemudian juga atur pola makan kita, jangan hanya menuruti lidah saja tapi perlu diperhatikan kesehatannya. Kemudian hindari asap rokok seperti ini. Jangan menyukai seperti ini. Hindari baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok aktif itu berarti kalian yang merokok. Nah, ini hindari, tidak boleh semacam ini. Perokok pasif itu berarti kalian dekat dengan orang-orang yang sedang merokok. Health is not everything, but without health, everything is nothing. Nah, kesehatan itu bukanlah segala sesuatunya, tetapi tanpa sehat, maka segala sesuatu itu tidak akan dapat kita lakukan. Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor ini, coba kalian perhatikan pada diri kalian sendiri, apakah kalian sudah mendapatkan kesehatan yang baik apa belum, atau masih terganggu. Nah, anak-anak sekalian, itu hal-hal yang kita pelajari dalam gangguan terhadap peredaran darah manusia. Sebagai akhirnya, untuk mendalami lagi, maka tulislah aktivitasmu untuk menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini, sehingga peredaran darah kalian tetap lancar dan sehat. Artinya, apa yang kalian lakukan sebagai upaya menjaga kesehatan selama COVID-19. Itu saja pelajaran kita hari ini. Nahdlatul biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.